نويت صوم غد عن أداء فرض السهر رمضان هذه السنة فرضا لله تعالى رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kultum ini, mari kita niat bersama. Mudah-mudahan puasa ke-28 ini, ke-27 ini merupakan suatu hal yang kita bisa selesaikan satu hari penuh. Semoga bisa dan harus bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama ghatin an adai farti sahri ramadhani hadisanati fardhal lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Waktu begitu singkat. Tak terasa kita sudah masuk hari ke-27. 28, 29, 33 hari lagi kita akan ditinggalkan bulan suci Ramadan. Ramadan yang dulu kita tunggu-tunggu sudah menyamai kita, sudah menyertai kita hampir sebulan penuh dengan penuh suka dan duka. Dengan penuh kita menahan segala apa dan segala godaan yang ada. Mudah-mudahan akhir Ramadan ini merupakan akhir yang penuh berkah buat kita sebagai hamba Allah yang mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak pernah ada kerugian di dalam hati kita. 3 hari lagi, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itikaf dibesarkan, salat qiyamul lail monggo silahkan diperbanyak qiyamul lailnya, zikirnya diperbanyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Diperbanyak zikir kita, dekat kita, munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lepas 1 menit pun. Karena apapun yang terjadi, maka akan muncul walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha. Penyakit hati ini muncul. Sedangkan penyakit hati-hati ini merupakan ujung-ujungnya adalah sarangnya nanti ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, kekal abadi selamanya di neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Ini akhir Ramadan. Kurang 3 hari 4 hari lagi. Rata-rata mereka atau kita semua tidak bisa fokus dengan Ramadan. Bingung dengan keadaan. Ini terpojok dengan keadaan dan penyakit hati. Apa yang terjadi dengan penyakit hati? Dengan penyakit hati inilah yang nanti akan berkecimpung dan berkecimpung di dalam mendekati datangnya Idul Fitri. Maka dari itu, sedekah. Pertahankan sedekah, perbanyak sedekah sebagaimana Rasulullah SAW. Di penghujung akhir Ramadan dia perbanyak Rasulullah sedekah dan sedekah. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Namun Rasulullah masih berusaha untuk sedekah di penghujung Ramadan ini. Ini kita contoh, kita tiru. Jangan ditahan-tahan zakat kita, jangan ditahan-tahan mal kita. Kita bersihkan di sini.
agar tidak menimbulkan penyakit hati-hati yang lain. Kita sudah mampu, sudah punya ini, sudah ada persiapan untuk Idul Fitri, ngejek sama teman-temannya, timbul penyakit hati. Masyaallah muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penyakit hati ini di antara dengki, yaitu tidak senang dengan apa yang dimiliki orang lain. Ini mendekati bulan Idul Fitri, bulan Syawal. Mereka sudah pakai baju baru, sudah beli baju baru, ngecek sama mereka yang belum punya, sehingga punya penyakit dengki. Menjelang Idul Fitri, mobilnya baru, sepeda motor baru, ngecek sama tetangganya yang belum, sehingga timbul penyakit dengki. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun yang Allah berikan kepada kita di akhir Ramadan ini, mari kita syukuri dengan nikmat Allah. Biar kita tidak mendapatkan azab dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Bersyukurlah akan nikmat-nikmat Allah. Baik itu nikmat fitriyah, nikmat ikhtiariyah, nikmat alamah, nikmat diniyah, nikmat ukhrawiyah. Mari 5 nikmat kita bisa mensyukuri. Mensyukuri nikmat, maka Allah akan tambahkan nikmat lagi, nikmat lagi. Jangan kita kufur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyakit hati ini muncul. Apakah penyakit hati ini tidak muncul di bulan Ramadan? Muncul, tetap muncul. Justru di penghujung Ramadan ini penyakit hati yang Ustaz sebutkan ini nanti. Di antaranya dengki. Yang pertama, yang kedua adalah hasyad, yaitu iri hati. Akan kepemilikan si A, si B, si C, iri hati. Sudah iri orang lain beli ini, sekarang iri lagi yang berhubungan dengan iri hati. Penyakit hati ini yang Ustaz sebutkan, ini nanti muncul, sekarang udah muncul. Dan ini akan menyebabkan dengan datangnya ghibah, fitnah, dan segala sesuatu. Setelah hasyad, kemudian riya, yaitu suka pamer. Nah, pas. Udah beli baju baru, udah beli segala sesuatu, masukkan, pamerkan ini. Mau dipamerkan di status, pamerkan di ini. Ini adalah penyakit yang Allah laknat. Allah nggak suka. Bukan memberi, tapi malah ngecek sama yang lain. Tidak akan menimbulkan ketenangan, tapi justru menimbulkan suatu kegaduhan. Gaduh dalam suasana hati. Seharusnya kita bisa berpikir, alhamdulillah kita sudah punya. Misalkan yang sudah punya. Dan kita harus bisa berpikir mereka yang belum punya, bagaimana perasaannya. Harus kita jaga seperti ini. Jangan kita muncul dengan apa yang Allah firmankan, wastakbaru anha, yaitu sombong di hadapan Allah Subhanahu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Orang tidak akan masuk surga jika di hatinya ada sebutir debu kesombongan. Tidak akan masuk surga. Masyaallah muslimin muslimat rahmat. Mungkin antum setelah mendengarkan kultum ini berusaha untuk meredam segala apa yang antum punya agar tidak timbul dengan adanya penyakit hati melebihi ini. Ini paling gawat. Paling darurat sendiri. Makanya Rasulullah mengajak semua umatnya di penghujung Ramadan ini berbanyak sedekah untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan penyakit hati ini. Kelihatannya sepele, namun ini sering sekali kita lakukan hampir tiap detik, tiap menit. Kemudian riak pamer, kemudian yang paling parah lagi ujub. Angkuh, sombong, atau berbangga diri dengan apa yang kita punya. Coba antum lihat. Mendekati daripada ujung-ujung ini. Mereka sudah mulai pamer gaya. Pamer action everything. Everything is new. Dalam apapun dia pakai itu, dia pamerkan. Ujub, riak, punya bercampur bahwa orang yang melihat. Kadang-kadang
orang yang melihat bukan tambah senang melihat tingkah kita, justru tambah benci. Karena apa? Karena ini tidak diajarkan dalam Al-Quran. Karena ini bertentangan dengan Al-Quran. Kesederhanaan yang Rasulullah contohkan buat umatnya ternyata tidak dipakai. Rasulullah itu sederhana. Kemudian takabur, sombong. Orang yang takabur dengan apa yang mereka lakukan 3 hari sebelum Idul Fitri sudah takabur duluan. Udah dipak nih jajan-jajan ini di sini. Udah dimasukin semua, udah siap semua. Boleh. Silahkan enggak apa. Tapi jangan sampai dipamerkan. Kemudian dikasih tahu yang lain. Santai aja kita. Karena ini tidak akan menimbulkan suatu hal ketenangan, malah justru akan menambah suatu hal yang nggak baik. Ghadab, pemarah. Karena kondisinya seperti ini, istrinya ngomong suami belum pegang apa-apa. Marahlah dia. Pusing, karena pusing dengan benturan ini kebutuhan yang hampir 3 hari lagi. Hiruk pikuknya sekarang orang belanja bagaimana. Ini kondisi kenyataan yang terjadi di akhir bulan Ramadan. Sementara sholat tarawih sudah sepi. Masjid sudah sepi. Mereka menghiraukan dengan apa yang dinamakan sholat tarawih. Lagi hiruk pikuknya belanja dan belanja. Bahkan yang paling parah lagi sholat isya sampai ditinggalkan. Ini penghujung akhir Ramadan. Kemudian ghibah. Jadi dengan dengki, hasad, riya, ujub, takabur, ghadab dan ghibah ini bercampur jadi satu. Dia membentuk suatu organisasi sendiri yang dinamakan organisasi penyakit hati. Menghancurkan sifat dan iman seseorang di saat penghujung bulan Ramadan ini. Agar apa yang dia inginkan, agar apa yang dia harapkan berhasil memasukkan si orang ini masuk ke dalam lembah api neraka. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Kalau kita sudah tahu seperti ini, marilah kita segera wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita illa maghfiratim, kepada pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin wa ardhuhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, yang luasnya yaitu surga, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi, dijanjikan hanya kepada Allah yang golongan takwa. Siapa orang golongan takwa ini? Alladzina yunfiqu fisyara'i wadh-dharai. Orang pertama adalah orang yang menginfakkan hartanya dalam kondisi senang dan susah. Rela ikhlas di akhir Ramadan ini cepat-cepat berbondong-bondong mengeluarkan hartanya sebanyak-banyaknya untuk bersedekah. Yunfiqu fisyara'i wadh-dharai. Yang kedua, wa qadiminal ghaidha. Orang yang bisa menjaga emosinya, amarahnya. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah wa'afinin alan anin nas, yaitu orang yang memaafkan terhadap sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mensukai suatu orang yang berbuat dalam suatu kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan berlomba-lomba, bersedekah, infak sebanyak-banyak, fissarai wadh-dharai, berbanyak-banyaknya, sebanyak-banyak yang kita lakukan. Jaga emosinya daripada ghadab ini. Kemudian jaga segala apa yang berhubungan dengan tidak mau memberikan maaf kepada sesama muslim. Ini nanti Idul Fitri. Jangan sampai pilih-pilih dalam memberikan maaf. Setelah sudah terjadi suatu maaf lahir dan batin, ya jangan diulangi lagi. Jangan sekarang 0-0, yang sering 0-0, bentar lagi sudah berbuat suatu keonaran. Ada banyak kejadian seperti ini. Barusan Idul Fitri,
bersalam-salaman, belum ada setengah jam, belum ada 2 jam, belum ada 3 jam, sudah bikin fitnah lagi kepada si fulan. Kejadian ini sering dan menjadi penyakit di masyarakat. Masyarakat muslimin muslimat rahimatullah. Ingat dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia hidup, kita dilahirkan dalam keadaan kerugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang berjalan dalam suatu kebenaran, menjaga amanah, dan dalam keadaan sabar. Ma'asyiral muslim muslimat rahimatullah. Semoga satu ayat ini bermanfaat. Kita dijauhkan dengan segala penyakit hati yang akan menyerang kita di penghujung bulan Ramadan ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang dijauhkan dengan segala musibah, bala, bencana, dalam segala hal-hal bencana, di atasnya bencana, terutama bencana datangnya penyakit hati ini. Usyikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah beriman, bisa menyelesaikan puasa bulan Ramadan dengan ikhlas dan ridho, dan diterima pahala kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.